Pemain sayap keturunan Indonesia Luke Vickery kembali menjadi sorotan setelah terpantau hadir dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini memang tengah menjalani training camp sebagai persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026, sekaligus membangun tim menuju Piala AFF 2026. Kehadiran Luke Vickery pertama kali diketahui dari foto yang diunggah gelandang Persib Bandung, Mark Klok, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Mark Klok terlihat berpose bersama Luke Vickery di lingkungan pemusatan latihan timnas Indonesia. Momen itu langsung memicu antusiasme para pecinta sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, nama Luke Vickery belakangan memang ramai diperbincangkan bersama Michelle Baker karena keduanya disebut masuk dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan sebelumnya, staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, mengungkapkan bahwa Luke Vickery dan Michelle Baker dijadwalkan datang ke Indonesia bertepatan dengan agenda FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, keduanya dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat karena proses naturalisasi masih berjalan. Nur Korompot menjelaskan bahwa Luke Vickery dan Michelle Baker kemungkinan hanya akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Targetnya, kedua pemain tersebut sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sebelum Piala AFF 2026 dimulai. Sementara itu, kabar kurang menggembirakan datang dari Kevin Dix. Bek andalan timnas Indonesia tersebut berpotensi absen membela skuad Garuda pada Piala AFF 2026 mendatang. Penyebabnya adalah jadwal pramusim yang padat bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix baru saja menyelesaikan musim perdananya di Bundesliga dan berhasil menunjukkan performa yang cukup impresif. Bek 28 tahun itu langsung menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan klub Jerman tersebut. Meski begitu, Kevin Dix tetap masuk dalam daftar 44 pemain yang dipanggil John Hartman untuk FIFA Matchday Juni 2026 menghadapi Oman dan Mozambik. Namun setelah agenda internasional itu berakhir, fokus Kevin Dix kemungkinan akan sepenuhnya tertuju pada persiapan musim baru bersama Borussia Mönchengladbach. Karena Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, klub memiliki hak penuh untuk tidak melepas pemainnya. Situasi tersebut membuat peluang Kevin Dix tampil di Piala AFF 2026 menjadi semakin kecil dan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi John Hartman dalam menyusun komposisi tim terbaiknya. Di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok penyerang tajam, nama Dean Zandenbergen semakin sering mendapat dukungan untuk segera dinaturalisasi. Striker berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk VVV Venlo itu dinilai mampu menjadi solusi atas masalah lini depan skuad Garuda. Desakan tersebut bahkan datang dari pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan. Menurutnya, timnas Indonesia membutuhkan tambahan striker berkualitas untuk menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Masalah ketajaman memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya teratasi. Hal itu terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir ketika penyelesaian akhir timnas Indonesia masih kurang konsisten. Di sisi lain, Dean Zandenbergen justru tampil sangat menjanjikan bersama VVV Venlo. Penyerang 24 tahun itu telah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda musim 2025-2026. Bahkan baru-baru ini, ia sukses mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Cambuur. Dengan performa yang terus meningkat dan kebutuhan timnas Indonesia akan sosok striker murni, peluang Dean Zandenbergen untuk masuk dalam proyek naturalisasi kini dinilai semakin terbuka lebar. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, dipastikan tidak akan memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Jay Itzes melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat sore waktu Indonesia. Absennya bek 25 tahun itu tentu menjadi kehilangan besar bagi Timnas Indonesia, mengingat perannya yang sangat vital sebagai pemimpin sekaligus pilar utama di lini pertahanan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan uji coba internasional pada FIFA Matchday bulan Juni. Skuad Garuda akan lebih dulu menghadapi Oman pada 5 Juni sebelum melawan Mozambik pada 9 Juni. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Seluruh pemain yang masuk daftar panggilan John Hartman dijadwalkan berkumpul pada Minggu, sementara sesi latihan perdana akan dimulai sehari setelahnya. Dengan absennya Jay Itzes, tim pelatih kini harus mencari alternatif terbaik untuk menjaga kekuatan lini belakang timnas Indonesia menghadapi 2 lawan yang cukup tangguh tersebut.
Di sisi lain, peluang timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan kembali menjadi perbincangan hangat. Nama Pascal Struijk kembali mencuat setelah dirinya gagal masuk skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Situasi tersebut membuat peluang bek Leeds United itu untuk mempertimbangkan masa depan internasionalnya kembali terbuka. Pascal Struijk diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya yang berasal dari Semarang. Karena itu, namanya sudah cukup lama masuk radar PSSI sebagai salah satu target naturalisasi potensial. Jika suatu saat bergabung dengan timnas Indonesia, Struijk berpotensi membentuk lini pertahanan yang sangat kuat bersama pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan sejumlah pemain keturunan lainnya. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan juga menilai peluang tersebut kini semakin realistis. Menurutnya, performa Pascal Struijk bersama Leeds United di kompetisi Inggris menunjukkan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Bek 26 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi salah satu pemain penting di timnya. Dengan semakin kecilnya peluang membela timnas Belanda, banyak pihak berharap PSSI dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pendekatan yang lebih serius. Jika prosesnya berjalan lancar, kehadiran Pascal Struijk tentu bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan di level Asia maupun target jangka panjang menuju Piala Dunia.